Assalamualaikum, Dear Ayah Bunda, selamat datang di channel YouTube Keluarga Peradaban. Channel ini membahas topik-topik seputar home education, homeschooling, dan pendidikan berbasis rumah. So, buat Ayah Bunda yang tertarik dengan topik-topik tersebut, silahkan subscribe channel YouTube ini ya. Di video kali ini kita akan bahas tentang guru home education bagi anak-anak kita. Kira-kira siapa ya yang akan jadi guru buat anak-anak kita? Apakah kita sendiri yang akan jadi guru buat anak-anak kita? Atau kita outsource, ada guru lain yang kita ajak ke rumah untuk private ngajarin anak-anak kita? Atau justru anak-anak kita yang belajar sendiri di luar? Kira-kira enaknya gimana ya? Yuk kita bahas lebih detail lagi di video kali ini. Dear Ayah Bunda, biasanya nih yang paling bikin galau buat kita sebagai orang-orang yang ingin memulai home education ataupun homeschooling adalah kayaknya saya nggak terlalu berkapasitas deh buat jadi guru anak-anak ke depan nanti. Nah itu ya yang biasanya bikin galau banget. Kalau pelajarannya untuk mata pelajaran PAUD atau TK atau misalnya masih setara SD mungkin masih bisa kita pelajari ya pelajarannya, kita masih bisa ngikutin, kita juga masih bisa ngajarin anak-anak dengan materi anak-anak SD dan juga PAUD ya. Tapi kalau sudah mulai SMP, SMA atau bahkan SMK, kalau anak kita nanti ingin yang lebih spesifik lagi pelajarannya, itu pasti bakal menantang banget nih. Apalagi buat kita orang tua yang kayaknya udah lama banget lulus dari jenjang SMP dan SMA tersebut. Bahkan bisa jadi mata pelajaran SMP dan SMA itu udah jauh banget berbeda dengan saat dulu kita sekolah. Pasti bakal harus buka-buka lagi mata pelajarannya, harus belajar ulang lagi. Khawatirnya kan yang ada malah habis waktu kita buat belajar ya, bukan buat ngajarin anak. Nah itu kira-kira gimana ya kalau misalnya kita menghadapi hal tersebut? Apakah kita sebagai praktisi homeschooling atau home education harus langsung mengajar anak-anak kita sendiri? Apakah kita bisa mengoutsource guru-guru keluar? Kira-kira enaknya gimana ya? Kalau buat Ayah Bunda sendiri kira-kira ke depan lebih pilih yang mana? Nah, salah satu kegalauan juga buat para praktisi homeschooling yang baru, pemula, newbie seperti saya, yaitu ketika kita nggak punya background sebagai seorang guru gitu. Kita tidak tersertifikasi sebagai seorang guru. Dan juga misalnya kalau kita punya latar belakang yang jauh banget berbeda ketika dulu kita misalnya mengenyam pendidikan di bangku kuliah misalnya. Saya sendiri dengan suami sebenarnya backgroundnya bukan guru juga, kita bukan latar belakang pendidikan guru. Saya juga backgroundnya engineer, suami juga engineer, maka sebenarnya kalau berkecimpung langsung untuk menjadi seorang guru itu gapnya cukup jauh. Kecuali kalau misalnya memang hal-hal yang masih berhubungan dengan teknik atau sains mungkin masih bisa nyambung, tapi kalau misalnya ternyata nanti challenge-nya anak lebih cenderung ke hal-hal yang bersifat sosial, nah itu mungkin akan sangat challenging ya, sangat menantang bagi keluarga kami. Kemudian juga terkadang yang membuat kita insecure gitu ya untuk menjadi praktisi homeschooling adalah ketika kita tidak punya skill untuk menjadi seorang pengajar. Misalnya kita nggak terlalu sabar nih untuk menjadi seorang guru gitu. Kita menghadapi anak sendiri aja untuk di luar konteks pendidikan atau kegiatan belajar mengajar aja kurang sabar gitu kan. Aduh, ngelihat anak-anak aja rasanya gregetan gitu. Terus untuk ngajarin baca aja anak-anak kemana-mana gitu ya, kitanya juga udah gregetan sendiri, nggak sabaran ngelihat anak-anak. Nah itu gimana ya kira-kira, apakah kita harus jadi guru buat anak-anak kita langsung? Sebenarnya jawabannya enggak ya, karena nanti opsinya akan sangat terbuka lebar ketika kita menjalani home education atau homeschooling itu sendiri.
Karena memang guru bagi anak-anak kita nanti bisa jadi siapapun gitu. Saya senang banget tuh sama lagu ada ya, semua murid semua guru, dan bagi keluarga kami pun sama. Bagi keluarga kami siapapun nanti bisa akan menjadi murid dan siapapun bisa menjadi guru gitu. Bahkan saya pun juga terkadang bisa jadi murid buat anak-anak saya gitu. Saya banyak belajar banget buat ke anak-anak saya sendiri gitu. Banyak hal baru yang saya pelajari dari anak-anak gitu. Dan itu menarik, justru kita bisa saling belajar satu sama lain gitu ya. Bunda bukan kayak gini caranya gitu. Kadang-kadang anak-anak justru malah membuka pikiran saya jadi lebih terbuka lagi bahwa tidak selamanya seorang orang tua itu harus lebih tahu dibandingkan anak-anaknya. Nah, kalau konteksnya seperti itu, maka siapapun sebenarnya nanti bisa menjadi guru buat anak-anak. Dan pada dasarnya orang tua itu bukan guru ya. Jadi sebenarnya orang tua itu lebih tepatnya disebut sebagai edukator atau pendidik. Nah, yang namanya edukator atau pendidik itu sifatnya bukan hanya sekedar transfer knowledge atau transfer pengetahuan saja, tapi justru yang lebih ditekankan sebagai seorang edukator atau pendidik adalah bagaimana kita merawat atau menumbuh kembangkan fitrah anak-anak kita. Nah, kalau misalnya kita belajar dan mengadopsi konsepnya Ustadz Haris Santosa almarhum, fitrah based education ya, sebenarnya ada 8 fitrah yang bisa kita tumbuh kembangkan. Tapi kalau di keluarga kami mengadopsi dan lebih mempersonalize supaya sesuai dengan keluarga kami ambil 5 fitrah gitu ya, dimana tugasnya orang tua itu adalah menumbuh kembangkan anak-anak di 5 fitrah ini. Fitrah pertama, fitrah keimanan atau spiritualitas. Fitrah kedua, fitrah intelektualitas atau fitrah belajar, bagaimana anak-anak itu belajar dengan sukarela, dengan sukacita, bukan karena disuruh gitu, bukan karena ada PR semata gitu, bukan karena misalnya ada beban untuk mengejar nilai semata gitu. Kemudian yang ketiga, fitrah aktualitas atau fitrah bakat. Bagaimana anak-anak nanti bisa menemukan passionnya dia dan menemukan minat bakatnya dia sehingga dia bisa berkarya dan juga produktif dari passion dia tersebut. Kemudian yang keempat ada fitrah seksualitas ya. Fitrah yang memang sesuai dengan gendernya, bagaimana kita sebagai orang tua mendidik anak-anak supaya bisa bertumbuh sesuai dengan gendernya. Jadi tidak terbalik-balik ya, tidak laki-laki seperti ke perempuan-perempuanan atau perempuan yang nanti jadi ke laki-lakian, terlalu maskulin. Itu fitrah keempat. Yang terakhir fitrah kelima ini 2 fitrah dijadikan satu, yaitu fitrah sosialitas dan fitrah individualitas. Jadi bagaimana anak-anak mempunyai peran di masyarakat, tapi dia juga tidak mudah terpengaruh di lingkungan masyarakat, bahkan dia bisa menjadi orang-orang yang punya influence positif gitu ya, bisa menjadi penggerak di komunitas atau di lingkungan sekitarnya. Nah, 5 fitrah tersebut adalah tugas kita sebagai orang tua untuk mendidik dan merawatnya. Ibaratnya jika kita analogikan bahwa keluarga kita ini adalah sebuah pohon, maka tugas kita sebagai orang tua adalah kita adalah petani bagi keluarga kita. Bagaimana nanti bibit yang kita tanam ini tumbuh sesuai dengan bibitnya gitu. Jadi pohonnya berbuah sesuai dengan bibitnya. Jangan sampai ketika kita menanam benih cabai kita berekspektasi akan tumbuh menjadi mentimun gitu ya. Atau misalnya jangan sampai ketika kita menanam gandum kita berekspektasi akan tumbuh menjadi tanaman padi gitu kan, ini nggak nyambung. Nah, maka peran orang kita sebagai orang tua merawat fitrahnya agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan benih yang kita tanam gitu. Dan kita sebagai orang tua ketika kita merawat benih ini supaya tumbuh menjadi pohon yang sesuai dengan fitrahnya tadi, tugas kita adalah menyiapkan lahannya, memfasilitasi lahannya gitu ya. Sebagai seorang petani, selain
tugas kita merawat sesuai dengan keunikan, sesuai dengan spesifikasi atau karakteristik masing-masing benih yang kita tanam. Kita juga menyiapkan lahannya, bagaimana kita sebagai orang tua mempersiapkan referensi terbaik, lingkungan terbaik, kemudian juga menyiapkan hal-hal yang memang dibutuhkan anak untuk tumbuh dan berkembang, untuk melatih dan juga mengasah skill mereka, menumbuhkan minat mereka, jangan sampai minatnya layu di tengah jalan gitu ya. Nah, itu peran kita sebagai orang tua, mengantarkan anak-anak kita untuk menemukan jalan hidupnya, untuk menemukan misi peradabannya. Nah, jadi ketika peran kita sebagai orang tua adalah seperti petani, maka lebih tepat kita adalah seorang edukator atau seorang pendidik gitu, bukan guru. Nah, ketika kita perannya sebagai petani, maka kita nggak perlu tahu semua hal gitu. Kita hanya perlu untuk mendampingi anak-anak untuk bertumbuh. Jadi misalnya nih, kalau kita memang tidak ahli di bidang, saya kayak tadi, saya backgroundnya adalah seorang teknik engineer, saya tidak ahli di bidang sosial gitu ya. Maka ketika misalnya anak-anak butuh belajar untuk hal-hal yang sifatnya social studies, dia bisa mencari guru yang memang expert di bidangnya. Kita antarkan gitu ya anak-anak kita untuk menemukan gurunya sendiri untuk belajar sesuai dengan apa yang memang dia butuhkan sebagai seorang anak gitu, dan supaya dia bertumbuh sesuai memang fitrahnya tadi. Kemudian ayah bunda sekalian, jadi ketika kita bisa bilang bahwa kita bukan hanya seorang guru, tapi lebih tepatnya pendidik, guru itu nanti bisa anak-anak mencari sendiri gitu ya, atau kita misalnya mengundang guru itu datang ke rumah, misalnya kita ya memfasilitasi dengan cara private, atau misalnya mendaftarkan bimbel, atau misalnya jauhlah langsung gitu ya, berkunjung ke tokoh langsung. Sebenarnya itu juga bisa, atau belajar dengan resources yang banyak. Sekarang bisa ikut berbagai macam course, bisa ikut juga aplikasi belajar. Sekarang banyak ya tempat resource belajar itu, tidak hanya lewat pendidikan kegiatan belajar mengajar di kelas saja. Jadi sebenarnya siapapun bisa menjadi murid dan siapapun bisa menjadi guru di universe home education ini. Begitu ayah bunda sekalian. Bagaimana, kira-kira masih ada yang ingin ditanyakan? Bisa kita diskusi di kolom komentar ya. Dear ayah bunda, jadi kita semua tidak perlu malu ya untuk menjadi guru buat anak-anak kita. Kita nggak perlu juga terlalu mempush diri kita harus punya sertifikasi tertentu dulu supaya kita dianggap qualified untuk mengajar anak-anak kita. Nggak perlu, karena sebagai seorang pendidik gitu ya, tugas kita bukan hanya transfer knowledge, tapi lebih besar lagi dari itu semua, bahwa kita bagaimana kita mendampingi anak-anak kita untuk bertumbuh sesuai dengan fitrahnya. Jadi untuk urusan yang lebih expert lagi, kita bisa banyak berjejaring, bersosialisasi dengan orang-orang yang memang lebih berqualified gitu. Jadi tidak harus kita yang mengajar anak-anak kita, siapapun bisa mengajar anak-anak kita, dan anak-anak kita juga bisa belajar dari resource manapun, dari siapapun. Yang penting bertanggung jawab ya atas keilmuan yang memang sedang dipelajari. Oh ya, kalau ayah bunda ada pertanyaan juga, ada saran tema-tema yang ingin dibahas seputar homeschooling atau home education, jangan sungkan untuk diskusi di kolom komentar. Kemudian ini udah masuk series baru, yaitu Home Edu Diaries. Jadi di series kali ini saya akan banyak sharing tentang hal-hal yang sedang saya pelajari seputar home education yang terupdate dan terkini. Insya Allah video selanjutnya kita akan bahas tentang kurikulum merdeka, khususnya lagi tentang KOSP atau kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, ini seru banget karena saya belajar dari berbagai macam resource yang disampaikan oleh para guru penggerak, dan ternyata kurikulum ini menarik ya.
menariknya kenapa? Menariknya karena memang kayaknya kurikulum ini cocok banget buat para praktisi homeschooling, dan ini kayak jadi jawaban buat selama ini para praktisi homeschooling harus menganut atau mengadopsi kurikulum yang mana. Dengan KOSP ini insya Allah nanti bisa lebih mudah lagi ayah bunda sekalian menyusun kurikulum buat keluarganya masing-masing. Penasaran? Kita bahas di video selanjutnya insya Allah ayah bunda sekalian para pendidik atau home educator. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.